Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Q, amin. Silakan, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Hari ini Damai Indonesiaku bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Busyra, Ponpes An Suryania, Jalan Gondang, Cimuning, Bekasi Timur. Dan hari ini Damai Indonesiaku akan mengangkat tema mengenai berbuat zalim tanpa sadar. Tentu saya Amel Sani tidak sendiri, sudah bersama dengan sahabat saya, Mas Agung. Kami persilakan, Mas Agung. Baik, terima kasih Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini telah hadir guru-guru kita yang akan berbagi ilmu dan nasihat kepada kita. Ustazah Sofatun Nida, kemudian Ustadz Syahdan dan Ustadz Abdurrahman Jailani. Sebuah tema yang menarik yang kita angkat dalam kesempatan kali ini insya Allah akan menjadi nasihat, yaitu berkaitan dengan berbuat zalim tanpa sadar. Apalagi sekarang kita adalah umat atau makhluk akhir zaman yang difasilitasi dengan kehadiran teknologi. Kita akan mengetahui bagaimanakah sesungguhnya kita harus berbuat di akhir zaman ini. Jangan-jangan selama ini kita mendolimi tanpa kita sadari. Masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyyis salihin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa hujjatillahi 'alan nasi ajma'in. Amma ba'du.
yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita yang mulia Al-Mukarram Ustadz Abdurrahman Jailani. Kita doakan semoga beliau beserta anak dan istri 3-4 Kiai. Semoga dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Juga guru kita yang mulia sekaligus sebagai sahibatul bait Al-Mukarramah Ustazah Sofwatun Nida. Semoga beliau dan seluruh keluarga Pondok Pesantren As-Suryaniyah senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Host kita yang luar biasa ganteng Al-Mukarram Ustadz Agung, juga para jamaah ibu bapak Masjid Al-Bushra Ponpes As-Suryaniyah Cimuning Bekasi Timur. Dan tidak lupa pula para pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana saja berada. Bapak, Ibu, Bu, siapa yang di antara kita yang hadir di sini pernah berbuat zolim? Coba, pernah nggak Bapak Ibu berbuat zolim? Coba unjuk tangan. Malu-malu Ustadz. Ngaku ya kita merasa pernah berbuat zolim. Tapi kenapa kita ketika dan saat berbuat zolim sering tidak menyadarinya? Inilah makanya pentingnya kita tahu makhluk yang bernama zolim itu. Kenapa? Agar kita bisa waspada, kita bisa menjauhi dan mencegah perbuatan tersebut. Saudara para pemirsa TV One di mana saja berada. Dalam lisanul Araf, zolim dikatakan wad'u syai'i fi ghairi maudhi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nih, Bu. Mata fungsinya apa mata? Nah itu makanya sering gak sadar berbuat zolim. Fungsi mata aja gak tahu, salah. Mata itu fungsinya bukan melihat. Tapi fungsi mata adalah hanya untuk melihat yang baik-baik saja dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kita nggak sadar niat aurat orang lain, niat pornografi, sering nonton film. Sering nggak sadar bahwa itu kezoliman. Kenapa? Nggak tahu fungsi mata. Betul. Betul. Ketika kita menggunakan mata untuk melihat hal yang tidak dibenarkan syariat, ketika kita melihat mata yang melihat hal-hal maksiat, maka ketika itu kita sedang zolim pada diri kita sendiri. Nih Bu, telinga fungsinya apa? Nah udah pintar dah tuh. Makanya dikatakan zolim juga al-jauru wa muzawazatul haddi. Ketidakadilan dan melampaui batas. Orang yang berbuat zolim biasanya melampaui batas. Maka bahkan Imam Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rif beliau katakan yang namanya az-zulmu huwa at-ta'adi anil haqqi ilal batil. Yakni keluar dari koridor kebenaran, masuk dalam pintu kebatilan. Orang yang zalim sama juga berbuat batil. Kita menggunakan anggota tubuh kita yang sudah dikasih oleh Allah karunia luar biasa, kita gunakan untuk perbuatan tercela, zalim.
untuk kita gunakan maksiat, zalim. Mau melihara hewan, ngasih makan minum nggak mau, zalim. Hati-hati. Jangan dianggap sepele. Ketika kita memelihara binatang, terus nggak mau nyira, nggak mau ngasih minum makan, nggak mau memeliharanya, zalim. Apalagi waktu pulang kampung, mentang-mentang peliharaannya murah. Pak, gimana nih ikan kita pulang kampung seminggu, alah udah mati beli lagi aja. Nggak boleh begitu. Kita pengen punya taman yang indah, nanam tanaman hias, nyiram nggak mau, zalim. Betul. Dikasih nikmat begitu banyak sama Allah, nggak mau bersyukur, zalim itu. Makanya kezaliman itu erat kaitannya dengan perbuatan maksiat, sesuatu yang keji dan tercela. Biasanya orang yang zalim punya sifat bengis, nggak punya jiwa empati. Ngelihat orang susah, sengsara, seneng. Nggak punya jiwa pri kemanusiaan. Sering tidak berbuat adil, diskriminatif terhadap orang lain. Terutama bapak-bapak nih, sering bapak diskriminatif terhadap istrinya. Memang kadang-kadang bapak aneh juga bu. Sama orang baiknya luar biasa. Giliran sama istrinya pelitnya 17 set. Giliran sama wanita lain ngomongnya lemah lembut. Cinta, sayang. Giliran sama istrinya galak banget. Ada yang begitu bu? Ngomong sama bininya kayak mau ngomong sama maling. Ya Allah. Giliran wanita lain update status langsung di like, langsung di komen. Amazing. Beautiful. Akun istrinya malah diblokir. Masya Allah. Ada yang begitu bu? Ada bu? Jangan-jangan suami ibu. Lah iya kan aneh ya bu ya. Zolim itu pak. Benar gak? Ngomong sama wanita lain lemah lembut, banyak ngomongnya. Bahkan sering muji wanita lain. Sama istri, kamu Masya Allah, kenapa sih kalau ngomong sama kamu bawaannya nyambung terus, kamu cerdas banget. Sama istri saya mah udah lemot, lobet lagi. Kan gitu ya kan? Ada begitu. Sama istri nggak mau muji, jangankan muji, terima kasih aja nggak pernah. Betul? Malah dicari kesalahannya. Kalau sama wanita lain, Masya Allah. Pak, maka berbuatlah yang terbaik untuk pasangan kita. Tapi jangan merasa berbuat baik. Tapi ibu juga harus sadar nih kadang-kadang perempuan selalu merasa jadi korban terzolimi. Benar gak? Padahal perempuan gak tahu jihad tertingginya gak dilaksanakan. Rajin sholat, rajin puasa sunnah, rajin tadarus. Tapi gak melaksanakan jihad tertingginya. Apa itu? Senyum terhadap suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Kiai yang telah mengingatkan kembali kepada kita. Barangkali selama ini kita melakukan perbuatan yang termasuk kategori zalim tanpa pernah kita sadari. Untuk lebih jelasnya nanti Ustazah Nida akan jelaskan kepada kita apa saja yang dikategorikan sebagai perbuatan zalim. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Indosatku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Di segmen pertama tadi, guru kita Ustadz Syahdan telah menjelaskan apa makna perbuatan zalim dalam Islam. Lantas, apa saja jenis-jenis perbuatan zalim akan dijelaskan secara mendalam oleh guru kita Ustazah Sofatun Nida. Kami persilakan Ustazah Nida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para alim ulama, guru-guru kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Agung Izul Haq dan Mbak Amel selaku pengatur acara, segenap jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Bushra Asuryaniyah Islamic Center Cimuning, dan juga seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua berada dalam limpahan rahmat, limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di Majelis Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan akan banyak ilmu yang bisa kita peroleh dan ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam kita kirimkan sebanyak-banyaknya kepada tauladan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan mudah-mudahan asbab salawat kelak Allah izinkan kita menerima syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah adalah perbuatan zalim. Dan di dalam Al-Quran Allah banyak menjelaskan bagaimana balasan bagi orang-orang yang ketika hidup senantiasa berbuat zalim. Di antaranya kata Allah, fanzur kaifa kana akibatu zalimin. Lihatlah bagaimana nanti balasan yang diberikan kepada orang-orang yang suka berbuat zalim. Inna zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya mereka yang suka berbuat zalim akan diberikan baginya azab siksaan yang begitu berat. Na'udzubillah. Siapa sih Bu orang yang suka berbuat zalim? Orang yang suka berbuat zalim mereka yang senantiasa melanggar hukum-hukum Allah. Dan mereka selalu berbuat tindak kejahatan yang mengganggu hak dan kehidupan orang lain. Wa may yata'adda hududallah faulaika humuz zalimun. Kata Allah, barang siapa yang melampaui batas hukum-hukumku, maka sesungguhnya mereka adalah kelompok orang-orang yang zalim. Na'udzubillah. Nah, adapun bentuk zalim itu berbagai macam. Di antaranya ada 4. Pertama, zalim kepada Allah Sang Maha Pencipta. Ini yang paling bahaya. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Yang ketiga, zalim terhadap diri sendiri. Dan yang keempat, zalim terhadap sesama makhluk Allah. Apa contohnya zalim kepada Allah? Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan nikmat kepada kita, tapi kita menyekutukan Allah dengan makhluknya. Kita mengingkari perintah-perintah Allah dan kita langgar yang menjadi larangan-larangan Allah. Kita kufur nikmat atas nikmat yang udah Allah kasih kepada kita. Itu diantara bentuk zalim kita kepada Allah. Padahal Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa zalim sama Allah sementara Allah satu-satunya tempat kita meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah satu-satunya tempat kita bersandar. Allahus Samad.
Sekalipun sadar nggak sadar, kalau kita Bu lagi anteng-anteng tiba-tiba datang musibah, gempa bumi, banjir, pertama kali lisan kita yang kita sebut siapa? Allahu Akbar. Itu yang pertama kali keluar dari lisan kita, maka bagaimana mungkin kita zolim kepada Allah? Tapi kalau misalnya udah terlanjur, satu masa kita berbuat zolim kepada Allah di masa lalu, banyak-banyak kita mohon ampun. Dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebagaimana istighfar yang disebut oleh Nabi Allah Yunus alaihi salam. Yang kedua, bentuk zolim yang kedua adalah zolim terhadap orang lain. Ini juga seringkali nggak sengaja atau sengaja kita lakukan. Apa contohnya kalau zolim kepada orang? Pertama, menganiaya orang lain. Sekarang kalau kita lihat berita, kalau kita tonton TV atau lihat di sosial media, betapa banyak orang yang mudah banget menganiaya orang lain gara-gara urusan sepele. Dia menusuk, dia menganiaya, bahkan yang paling fatal dia sampai membunuh. Sebenarnya urusannya perkara yang sangat sepele. Contoh lainnya zolim kepada orang kalau suka memfitnah, atau kita suka membuka aib orang, atau kita suka membeberkan rahasia orang yang udah dipesen-pesen tuh rahasia biar kita jaga. Bu, kadang-kadang kita punya temen, kalau dia cerita sama kita udah pesen banget. Saya cerita sama kamu, jangan cerita-cerita sama orang ya, gitu ya. Kita yang dipesenin begitu, kita cerita lagi sama orang dengan pesen yang sama. Kata dia, jangan ngomong-ngomong sama orang. Kita cerita sama si A, si A cerita lagi ke B dengan pesan yang sama. Akhirnya yang tadinya rahasia cuma dipegang satu orang, gara-gara mulut kita sumber yang kedua, maka berita itu akan menyebar kemana-mana. Itu juga merupakan perbuatan zolim. Maka jangan sampai Bu kita termasuk kelompok orang-orang yang suka berbuat zolim kepada orang lain. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga, zolim kepada diri sendiri. Apa contohnya? Bunuh diri. Orang banyak yang bunuh diri merasa bahwa masalahnya selesai. Iya, masalah di dunia selesai. Tapi nanti akan ada hisabnya di yaumil qiyamah. Dan yang terakhir adalah zolim terhadap makhluk lain. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita, kalau kita punya hewan jangan ngerawatnya doang. Jangan kita lupa buat kasih makan. Kalau kita nanam tumbuhan jangan lupa disiram. Jangan lupa dikasih pupuk. Karena itu juga menjadi bagian dari perbuatan kita kepada hamba-hamba Allah yang lain. Maka kalau misalnya kita terlanjur berbuat zolim, entah kepada Allah, entah kepada diri kita, entah kepada orang lain, sering-sering kita minta kepada Allah ampunan. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Terima kasih Ustazah, begitulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sifat buruk yang menyusup di dalam hati kita tanpa pernah kita sadari. Bahkan ketika kita menasihatinya, dia mengatakan saya tidak berbuat salah, bisa jadi itu adalah istidraj dari Allah. Lantas bagaimanakah balasan yang nyata bagi orang-orang yang berbuat zalim? Ujai akan menyampaikannya selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku. Kembali bersama Damai Indonesiaku yang mengangkat tema berbuat zalim tanpa disadari. Lantas apa sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim baik di dunia maupun di akhirat? Ujai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin
khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan berkah selawat jamaah yang hadir pada kesempatan hari ini, kiranya diizinkan oleh Allah untuk bisa pergi haji dan umrah, agar bisa ziarah ke makam Rasulullah dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Yang sama kita hormati dan sama kita muliakan guru-guru kita, host kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah dan para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan, banyak duit, utang lunas, duit mata ijo, aminnya gede. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa dimanapun Anda berada, telah panjang lebar dijelaskan oleh guru kita dari awal sampai dengan yang kedua mengenai persoalan perbuatan zolim. Dan memang perbuatan zolim itu akan menimbulkan dampak yang membahayakan. Apa saja yang membahayakan dari perbuatan zolim tersebut dan untuk siapa? Maka tidak lain dan tidak bukan yang pertama, di mana perbuatan zolim tersebut akan mengakibatkan, tadi guru kita udah sampaikan ustadzah, bagi pelakunya itu mendapatkan azab yang pedih. Na'udzubillahi thumma na'udzubillah min. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam catatan saya supaya saya tidak keluar dari konteks, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa may yuzlim minkum nudziqhu adzaban kabira. Dan kata Allah, barang siapa yang berbuat zalim niscaya akan merasakan azab yang sangat besar. Bukan hanya saja di alam akhirat, tapi juga bisa disegerakan di alam dunia. Assalamualaikum. Masih hidup? Alhamdulillah. Apa aja tuh bentuk yang bisa disegerakan? Contoh, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang. Zolim apa kagak itu? Anaknya durhaka apa enggak? Anak durhaka itu zolim apa kagak? Orang yang durhaka kepada orang tua bukan perkara nanti di akhirat bakal dibales. DP-nya udah duluan. Assalamualaikum. Ini ngomong-ngomong ngangak melotot begitu, merhatiin apa bagaimana sih ini? Hah? Apa kesimak begitu sama saya gitu apa gimana? Biasa aja keles. Benar apa benar? Maka betapa banyak orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala azab. Jangankan di akhirat, Allah kasih DP kontan langsung di alam dunia, saudara. Benar? Makanya hati-hati sama perbuatan zalim. Dan bukan hanya saja yang namanya dirinya. Aduh. Taruh dulu kain sarung. Biasa wadimor.
sarung kita. Cuman di sini doang saya pakai gamis, bukan pakai sorban tapi gandengannya sarung. Urusan matching kagak matching, yang penting wadimor sar. Insya. Jadi hati-hati. Nah, perbuatan zolim juga bukan hanya saja berlaku kepada orang tersebut dari dampaknya, tapi ternyata perbuatan zolim seseorang dan orang yang tahu akan perbuatan zolim orang tersebut, lalu orang tadi yang tahu tuh, yang tahu, assalamualaikum, yang tahu cicing wae, diem aja, akan mengakibatkan daripada yang namanya azab pula. Maka dalam ayat yang lain dikatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Dan takutlah kalian kepada Allah tentang apa? Fitnah yang dilakukan oleh orang yang zalim dari salah satu kalian, tapi fitnah tadi, musibah tadi, bencana tadi itu bukan hanya saja terkena sama satu orang zalim yang melakukannya, tapi semuanya Allah Subhanahu wa taala ratain. Assalamualaikum. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah taala punya adab itu Ini kaitannya ayat juga berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kalau misalkan ada orang berbuat zolim, ingetin. Ustadz, tapi kalau kita ngingetin dia marah. Di mana-mana juga orang yang berbuat zolim kalau diingetin rata-rata kagak ada kayaknya. Oh, makasih banyak Anda udah diingetin. Pasti bawaannya sewot, orang lagi mabok umpamanya, begitu gak? Itu kalau dia mengerti, ente jangan mabuk, haram nih, nggak boleh ente begini. Makasih banyak ya bang, ente udah nasihatin aneh bang. Yang pasti marah, jelas. Perasaan gue ngomong baru atuh nih ceramah udah diri aja host gitu. Di sini catatannya ada 5, baru atuh host kita udah berdiri. Lanjut apa kagak? Kata lu lanjut, kata waktu mah kagak, habis urusannya. Dah, ntar 2, 3, 4, 5 mendingan kita ngobrol bareng aja di belakang. Benar apa kagak kira-kira? Pokoknya nanti yang namanya orang berbuat zalim dampaknya intinya dah bukan hanya sendirian yang dia dapat, tapi juga bisa berlaku dan merugikan orang lah. Na'udzubillah min. Paham apa paham? Jelas apa jelas? Ngerti apa ngerti? Kalau udah jelas sudah ngerti berarti sampai di sini. Terima kasih Hujai, dan insya Allah pemirsa yang dirahmati Allah untuk memperdalam dan tentu saja untuk menambah wawasan kita agar kita memahami apa makna daripada zalim yang tentu saja kita lakukan tanpa disadari. Kita akan segera jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Silakan Amel. Baik, terima kasih Mas Agung. Kini saatnya kita mempersilakan jamaah yang ingin bertanya. Di samping saya sudah ada salah satu jamaah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan siapa namanya Ibu? Dengan Latifah. Baik Ibu, silakan pertanyaannya Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa, terkadang kita menzolimi diri sendiri. Contohnya, seperti kita sebagai ibu rumah tangga yang di rumah udah dengan begitu banyak tugas kita, ditambah dengan kegiatan-kegiatan seperti mengisi majlis taklim, mengajar, ataupun yang lainnya. Kita kan sebagai orang tua ya, sebagai seorang istri, pingin memberikan yang terbaik, surprise yang terbaik ya buat keluarga, servis yang terbaik. Jadi saya minta kepada guru-guru kita, mohon memberikan caranya. Bagaimana nih caranya agar kita tidak terhindar dari berbuat zalim, terutama pada diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum.
Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Ibu sudah bertanya, Masya Allah pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu dan pemirsa, tentu kita akan mendengarkan jawaban dari guru kita, namun usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan berbuat zalim tanpa disadari, dan sekaligus terima kasih kepada jamaah Masjid Al-Bushra yang mengirimkan pertanyaan, dan ini pertanyaan pertama ini akan dijawab oleh Ustazah Nida. Intinya adalah sebagai seorang ibu yang harus melayani keluarga merasa bahwa itu kurang sempurna. Nah, ditakutkan ketidaksempurnaan ini adalah kezaliman yang tidak disadari. Silakan Ustazah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak dan Ibu sekalian, ini pertanyaan yang bagus dan biasanya memang dirasakan oleh orang-orang perempuan ya. Kita nih sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita, itu suka nggak suka, mau nggak mau mendapat tugas yang sangat beragam ya. Pertama, sebagai seorang hamba Allah, kita harus punya waktu untuk beribadah kepada Allah. Kedua, sebagai seorang istri, melayani suami. Ketiga, sebagai seorang ibu terhadap anak. Keempat, sebagai bagian dari masyarakat, bagaimana kita bersosialisasi. Belum lagi ada yang sebagai pekerja, apakah di kantor, ataukah sebagai guru yang harus berbagi ilmu di sekolah atau di majlis taklim. Lantas bagaimana supaya kita tidak menzolimi diri sendiri atau menzolimi orang-orang yang berkewajiban untuk kita urus gitu ya. Yang pertama tentu kita harus melihat mana yang menjadi prioritas. Itu yang menjadi hal yang paling harus kita utamakan. Misalnya gini, dalam satu masa rumah belum beres misalnya ya. Kemudian kita juga harus berangkat tugas misalnya sebagai seorang guru, ngajar di sekolah atau ngajar di majelis. Kalau kita mau turutin semuanya pasti nggak akan bisa. Karena kita juga manusia punya kemampuan. Maka lihat mana yang lebih prioritas. Kalau kita tinggalin ngajar, kita beresin rumah, kira-kira berapa banyak orang yang kita zolimi? Karena waktunya kita memberikan ilmu, ternyata kita nggak menunaikan kewajiban kita. Nah, atau kalau misalnya kita di rumah nggak beresin rumah, apakah ada yang dirugikan gitu? Jadi mana lihat yang prioritas? Kalau memang, oh ternyata urusan rumah bisa ntar dulu kok gitu ya. Bisa kita tinggalin dulu, kita meremin dulu, kita pergi dulu. Kemudian kita tunaikan tugas kita, nanti pulang baru kita beresin rumah. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya yang gak kalah penting adalah support system dari pasangan kita. Nih Bapak yang gak kalah penting ya, bahwa menjalani satu rumah tangga itu dijalani bersama-sama, berdua. Bahkan di dalam Al-Quran aja Allah sudah mengatur diantaranya, kata Allah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ibu-ibu yang baru melahirkan tugasnya ngurusin anak, ngasih ASI, ngegedein anak. Kalau anak pampersnya penuh ganti, kalau anak lapar kasih makan, sementara ayahnya cari rezeki dengan cara yang baik. Artinya apa? Agama sudah mengatur dua-duanya harus saling kerjasama, harus saling gotong royong, jangan dibebankan semua ke perempuan. Dia yang ngurus rumah, dia yang ini, dia yang itu, sementara bapak-bapak gak mau tahu. Nah itu kerjasama di antara keduanya itu yang insya Allah akan membuat kita tidak menzolimi diri kita sendiri dan juga tidak menzolim kepada keluarga. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Kiai Syahdan mungkin bisa ditambahkan, artinya selama kita hidup di dunia ini sandarannya adalah urusan materialistik. Seringkali ini menjadi penyebab konflik. Di rumah tangga ada sering kata-kata yang keluar adalah semestinya ibu kayak gini, anak juga ke bapak, semestinya bapak kayak gini. Nah, meredam konflik yang pasti terjadi dalam kehidupan rumah tangga dikaitkan dengan masalah kesempurnaan tadi. Mana mungkin kita mencapai kesempurnaan selama kita masih ada di dunia, Kiai? Iya, ini menarik. Kenapa? Selama ini terjadi hal seperti itu karena kita dalam rumah tangga itu enggak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban kita tahu bukan untuk melempar tanggung jawab, menuntut hak, bukan. Agar supaya kita sama-sama berlomba-lomba berbuat yang terbaik untuk keluarga kita. Tanpa merasa yang paling baik. Gitu loh. Ini kadang-kadang mohon maaf. Ego kita nih sering tinggi, kita merasa paling benar sendiri, merasa sering terzolimi. Padahal
itu berangkat dari kita, bersumber dan dipicu dari perbuatan kita. Yang mestinya dan sesungguhnya kita yang berbuat zalim. Gitu loh. Nih contoh. Nih sekarang repot ibu-ibu nih Ustadz. Sering dan lebih taat pada dokter ketimbang suaminya. Coba kalau ke dokter, ibu tolong berbaring ibu di situ. Kira-kira berbaring nggak? Dokter loh. Suruh berbaring mau aja nggak pakai nanya. Loh kok berbaring dok saya? Jangan dong dok, nggak pakai protes. Giliran diajak sama suaminya, males pak, capek. Hancur tuh begitu tuh. Suruh mangap sama dokter, mangap bu, mangap itu. Benar nggak? Dokter lebih taat sama suami, enggak. Ini masalahnya, ya. Ini siapa? Pengalaman katanya. Ya Allah. Itu dong, kurangin ego kita itu seperti itu. Jadi intinya adalah manajemen tahu diri begitu ya. Istri seperti apa, suami seperti apa. Baik, silakan pertanyaan kedua, Amel. Baik Mas Agung, sudah ada salah satu jamaah lagi ingin bertanya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa namanya Bapak? Dengan Bapak Fatur Rahman. Baik Bapak Fatur Rahman, pertanyaannya apa Bapak? Izin Ustadzah, mohon maaf. Perbuatan zalim apakah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan gimana caranya? Baik, mengenai perbuatan zalim apakah bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Silakan Mas Agung. Baik, silakan Ujai. Apakah ada maaf atas perbuatan zalim yang kita lakukan? Naam. Tidak ada dosa yang tidak diampunkan dan dimaafkan oleh Allah selama kita masih hidup. Assalamualaikum. Masih hidup kan? Berarti masih bisa dimaaf. Lah ngelawan sama laki aja juga dimaafin sama laki. Bener? Kenapa? Ya bini gue masih hidup kan begitu. Tidur sendiri juga laki kayaknya romannya bagaimana gitu ya. Enggak enak. Manusia aja masih begitu, bagaimana Allah. Innallaha yuqbalu taubata abdin malam yughargir. Allah itu akan mengampuni daripada hambanya ya selama nyawanya masih ada di tenggorokan. Los dari tenggorokan, tahu los nggak? Apaan tuh? Lepas, selesai, udah nggak bisa lagi. Udah gitu baiknya Allah Ta'ala sama kita nih gitu ya. Itu Allah yang nyuruh kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu. Tuh fi'il amr. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian ilallahi kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ustadz tapi laki saya kadang begitu. Ini hari taubat, besok begitu aja lagi. Taubatnya taubat sambal Pak Ustadz. Oh bukan laki saya aja Pak Ustadz, saya kadang-kadang juga begitu. Udah taubat, saya melaki saya kagak buat salah. Saya ngelawan lagi baik. Begitu aja, gimana tuh Ustadz tuh? Apa saya mempermainkan yang namanya agama, mempermainkan taubat kepada Allah? Enggak. Artinya apa? Jangan berhenti di dalam bertobat kepada Allah selama kita masih hidup. Karena yang namanya manusia, al-insanu mahallul khata' wan nisyan, dan sebaik-baiknya orang yaitu adalah orang yang banyak bertaubat. Assalamualaikum. Jelas ya, tapi jangan jadi acuan. Kalau begitu ntar gue zolimin lagi aja orang, gue tinggal taubat lagi terus zolim lagi. Itu namanya niat bingit. Nggak boleh, haram model macam kayak begitu. Artinya kita kadang-kadang nggak kuat berbuat nih. Ya Allah saya berbuat dosa lagi, ampun ya Allah. Begitu aja terus. Dan jangan pernah bosan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih dan selanjutnya di segmentasi yang kelima nanti seperti biasa kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang mengandung ibroh pelajaran yaitu berkaitan dengan pesantren entrepreneur Payakumbuh Sumbar. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Menjadi wirausahawan berarti sedia bekerja lebih keras dari orang biasa. Salah satu keunggulan para santri adalah sistem asrama, yang berarti selama 24 jam memang disiapkan untuk belajar dan mengaji. Pola dasar inilah yang dikelola dan diarahkan oleh pesantren entrepreneur Payakumbuh Sumatera Barat untuk pengembangan ilmu kewirausahaan. Selepas subuh mereka belajar dan melatih diri dalam kajian-kajian keislaman. Telaah Al-Quran dan hadis tidak habis dikupas sebagai pedoman hidup di zaman yang penuh tantangan. Selepas menunaikan tugas utama santri, yakni mengaji dan mengkaji ilmu agama, para santri segera memulai hari penting mereka sebagai calon-calon entrepreneur masa depan. Sebagaimana biasa, di hari Sabtu dan Minggu, para santri memulai aktivitas penting mereka, berdagang. Tugas para santri kini jauh lebih berat dan menantang. Menjajakan semua makanan yang telah sedemikian rupa mereka siapkan. Zubi dan kawan-kawan menggunakan motor modifikasi untuk menjajakan dagangannya. Mereka berkeliling di seputaran kota Payakumbuh mencari para pembeli yang jadi sarana mendapatkan rezeki. Pengalaman paling berkesan sih kadang-kadang ada yang langsung borong semuanya gitu. Lagi jalan, habis itu tiba-tiba ada orang borong semuanya. Jadi itu paling berkesan pengalaman sih. Kalau semangat sih tetap karena itu emang jalan cita-cita. Jadi kalau walaupun gimana pun jadi harus dicoba. Karena emang gak ada suatu usaha tuh karena keberhasilan tuh mesti kan ada kerugian juga. Jadi ada kesalahan dan juga ada keuntungan juga. Tak ada jalan mudah untuk setiap keberhasilan. Para santri ini menempa diri untuk gigih berjuang di jalan yang penuh tantangan. Dan apa yang mereka kerjakan tidak lain adalah tabungan untuk menjemput masa depan. Pisang coklat ada, kalau misalnya keuntungannya lebih dari 50 sih kadang ditabung. Kalau misalnya cuma 12.000 atau berapa ribu lah, kurang dari 20.000 dibuat jajan aja. Jadi kitanya sih mau jadi belajar tentang usaha, seperti manajemen keuangan, manajemen waktu, dan untuk meningkatkan mengasah lagi ilmu agama supaya tidak tersesat nanti ketika kita memang sudah benar-benar jadi seorang pengusaha. Pesantren entrepreneur Payakumbuh Sumatera Barat. Luar biasa sekali ternyata di dalam pesantren bukan sekedar mempelajari kitab-kitab tetapi ada juga mata pelajaran entrepreneur, bagaimanakah kita menjadi pengusaha. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari apa yang baru saja kita saksikan? Ustazah Nida, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, barusan kita menyaksikan secuplik ya video tentang pesantren entrepreneur yang ada di Payakumbuh. Ini Masya Allah, artinya anak-anak yang mondok di situ tidak hanya dibekali dengan ilmu agama saja, tapi juga dibekali dengan life skill. Artinya sebelum mereka nanti masuk ke kehidupan yang sebenar-benarnya, mereka sudah diasah dulu dari kecil. Bagaimana caranya untuk menjadi seorang pedagang misalnya. Boleh nggak? Boleh. Karena Nabi pun mengajarkan kepada kita kalau di antara pintu rezeki itu bisa masuk melalui cara berdagang. Maka anak-anak ini Masya Allah bukan hanya dibekali dari keilmuan agamanya, tapi juga dibekali bagaimana dia bisa belajar untuk menjadi seorang entrepreneur. Manfaatnya bukan dirasakan saat ini mungkin. Nanti 5 tahun, 10 tahun yang akan datang mereka akan mengaplikasikan ilmu yang didapat di pondok itu dan kemudian mereka bukan hanya bisa berdagang, tapi mudah-mudahan mereka akan membuka
peluang, membuka orang-orang lain untuk bisa bekerja kepadanya sehingga membuka peluang pekerjaan bagi orang lain. Ini yang memang diajarkan juga di agama kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Kita nggak boleh menggantungkan diri kita kepada manusia. Kita nggak boleh jadi orang yang suka minta-minta. Karena kata Nabi dalam hadisnya, la yadzalu rajulu yas'alun nas ya'ti yaumal qiyamah wa laisa fi wajhihi qaz'atun minal lahmi. Orang yang di dunianya males, yang kerjaannya minta-minta, gak mau kerja, gak mau dagang padahal dia punya fisik yang sehat, maka nanti dibangkitkan pada hari kiamat, walaisa fi wajihihi, wajahnya tidak ada secuil pun daging yang menempel di wajahnya, karena ketika hidup di dunia dia suka meminta-minta. Maka mudah-mudahan apa yang sudah ditanamkan di pesantren entrepreneur di Payakumbuh, mudah-mudahan juga bisa menjadi contoh bagi pondok pesantren yang lainnya. Luar biasa. Kiai Syahdan, silakan. Ya Bapak Ibu, disadari atau tidak hari ini kita telah masuk pada abad global sekaligus digital. Pintu negara-negara tetangga semakin terbuka, apa yang dilakukan manusia di kutub barat bisa diintip oleh manusia di kutub timur. Hari ini ada kontes busana di Paris, besok pagi udah dipakai bajunya sama Pominah dari Cimuning tuh. Karena saking cepatnya. Nah tantangan seperti ini kalau pengen berhasil 3 kata kuncinya. Apa itu? Pertama komitmen keimanan. Harus kita pupuk dulu iman kita tingkatkan ibadah kita. Yang kedua yang harus beriringan ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan harus kita gali. Karena iman tanpa ilmu seperti pelita di tangan seorang. Tapi ilmu tanpa iman seperti pelita di tangan seorang pencuri. Nah ketiga terakhir etos kerja. Islam sangat membenci orang yang berleha-leha, bermalas-malasan. Tapi lihat di Al-Quran banyak Islam memuji orang yang menjadi kata kunci yang hebat, yang tepat solusinya adalah pesantren entrepreneur. Kira-kira begitu. Baik, mungkin Ujai kita akan mencoba mengkritisi persepsi kuno kita bahwa orang yang masuk ke dalam pesantren, anak-anak kita yang masuk ke dalam pesantren keluarnya nanti jadi guru mengaji. Nah ini persepsi yang umum terjadi, tapi ternyata dikritisi dengan hadirnya pesantren-pesantren yang sekarang sudah sangat menjamur sekali. Pesantren yang ada sisi belajar sebagai seorang pedagang sukses seperti Rasulullah. Ujai. Nah, jadi memang sebagaimana yang tadi Ustadzah sampaikan, Islam itu kan universal, kamil, syamil, sempurna dan dia menyeluruh. Apapun ada di dalamnya. Hanya saja memang di akhir-akhir ini ada perubahan mindset mungkin ya di akhir zaman. Orang kalau misalkan keluar pesantren pokoknya ntar lu semata-mata bakal jadi kiai. Padahal tidak sesempit itu yang harus kemudian kita pikirkan tentang anak-anak yang ada di dalam pondok pesantren. Tetapi juga tidak menghilangkan bahwa pemahaman dan pendidikan agama itu juga amat sangat penting. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa, kalau misalkan masukin anak ke pesantren, jangan niatin hanya sekedar besok dia bakal jadi kiai, bukan. Tapi emang kewajiban saya mendidik daripada anak saya ngerti agama. Assalamualaikum. Jelas nggak? Karena teman-teman saya juga pada dasarnya enggak semuanya kayak saya. Ada mereka pengusaha-pengusaha, tetapi mereka yang mempunyai ilmu dan kapasitas agama yang mumpuni gitu loh. Agama ini buat apa sih? Modal. Modal apa? Mempertahankan daripada keimanan. Komitmen keimanan tadi ada di dalam diri seseorang. Tetapi bagian daripada yang lainnya kan memang dikerjakan oleh Nabi. Nabi berdakwah, Nabi menjadi kiai. Kalau bahasa kita jadi ulama, tapi Nabi juga kan pengusaha. Begitupun dengan yang namanya para sahabat. Bagaimana Abdurrahman ibn Auf, bagaimana Utsman ibn Affan. Mereka itu kaya. Mereka itu para, apa bahasa tadi gue ribet ngomongnya, entrepreneur gitu lah pokoknya. Lah orang Betawi suruh ngomong begitu rada belibet ini soalnya. Pokoknya usaha, dan Allah Ta'ala nyatakan kan, wabtagi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari ame kalian tuh bekal buat akhirat, tapi jangan pernah lupa ada bekal pula buat di alam dunia. Ngapa? Lu pergi haji bukan bismillah langsung terbang, Bambang. Betul nggak?
Lo pergi haji pakai duit. Betul, duitnya dibeliin tiket, tiketnya masukin ke pesawat, berangkat dah kita, betul kagak? Ampe sono aja kudu beli korma, mikirin tetangga, pemunah, belum lagi sejadah buat guru ngaji kita, kan pakai duit itu. Lah kalau misalkan bagasi udah kepenuhan, baru dah ujung-ujungnya tenabang, mana lagi kan gitu. Ya, semuanya pakai duit, jadi beragama, beribadah pakai duit, tapi duit tadi landasannya hanya sekedar ibadah. Makanya kalau landasan ibadah biar kata jadi orang kaya kagak rakus. Utsman bin Affan biar kata kaya dia punya duit. Tetapi kalau misalkan dilihat maslahatnya buat umat ada, dia sumbangin. Tuh masalah kayak sumur. Mau berapa kayak dia beli sama dia. Sama siapa? Sama orang Yahudi. Untuk maslahat siapa? Untuk maslahat orang beriman. Makanya sampai hari ini yang namanya rekening Utsman bin Affan masih ada. Orangnya 14 abad yang lalu kagak ada. Kenapa? Karena kekayaan dinilai juga untuk ibadah. Tapi sekarang terbalik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Nida, Kiai Syahdan dan Ujai yang telah memberikan nasihat sekaligus ilmu yang sangat luar biasa sekali di kesempatan kali ini. Insya Allah ini menjadi bahan bagi kita untuk mengoreksi kembali kualitas keimanan kita. Jangan-jangan selama ini kita menjadi orang yang sering melakukan kezaliman terhadap diri sendiri, orang lain tanpa kita sadari. Insya Allah nanti di akhir kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari perbuatan mendolimi diri sendiri ataupun mendolimi orang lain. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa Damai Indonesiaku, terima kasih sudah menyimak bersama tausiah yang sudah didengarkan dan kita bersama telah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Kiranya semoga insya Allah kita bukan termasuk orang-orang yang zalim. Amin ya robbal alamin. Akhir kata kiranya saya Amel Sani dan saya Agung Sulak serta pendukung acara ini Sarung Wadi Maur tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Tawwab. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Rabb. Dosa ayah ibu kami, dosa kakek nenek kami, dosa-dosa paman bibi kami, dosa anak-anak kami, dosa kakak adik kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami cintai, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah wafat ya Rob. Ya Rob, jauhkan kami dari perbuatan yang zalim ya Rob. Jauhkan kami dari pekerjaan yang zalim ya Rob. Jauhkan kami dari makanan yang haram dan batil ya Rob. Jauhkan anak-anak kami dari obat-obatan yang haram ya Rob. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau di antara kami mungkin barangkali ada pasangan yang zalim terhadap pasangan yang lain ya Rob. Yang pernah membangkang, berkata kasar, melakukan kekerasan fisik ya Allah. Ampuni ya Rob. Bimbinglah rumah tangga kami ya Rob, agar senantiasa dalam ridho dan naungan-Mu ya Rob. Kalau di antara kami ada anak yang mungkin pernah durhaka kepada orang tuanya ya Rob, bimbinglah kami ya Rob, agar kami mampu membahagiakan orang tua kami, berbakti semaksimal mungkin ya Rob. Ya awalal awalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masyakin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.